Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi, selamat datang. Saya ucapkan kita bertemu kembali di rumah Tuhan ini untuk bersama-sama menikmati berkat-Nya, menikmati kasih-Nya. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan tetap mempedulikan kita. Tuhan tetap mengasihi dan memelihara hidup kita. Kita akan naikkan satu pujian, Bapa sungguh hatiku. Betapa ku mencintai
yang Tuhan siapkan untuk kami nikmati bersama-sama. Sukacita yang besar daripada Allah terus diberikan dalam hidup kami, sehingga sukacita yang daripada Allah, penghiburan, kekuatan Tuhan nyatakan dalam hidup kami sekalian. Urapi kami sekalian, urapi yang kami yang siap melayani firman-Mu. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, berkat Tuhan dicurahkan, setiap yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kepada kami pagi hari ini, dari awal sampai selesai. Haleluya. Amin. Kami mohon kesediaannya untuk tetap berdiri. Ya. Kita akan selalu merasakan sukacita di dalam Tuhan karena kita mengerti jika Tuhan itu yang selalu memberi kekuatan bagi kita. Biarpun ya apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun yang kita alami, kita yakini bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dari kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian ini, biar bumi akan berlalu. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menerima berkat firman Tuhan yang akan senantiasa menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Engkau bersama. Engkau beri seru
sehingga kami masih bisa bertahan karena Engkau selalu menopang kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau telah hadir di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam pujian penyembahan kami. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadirat Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah kami menyerahkan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah firman yang kami sampaikan boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Satu kemurahan Tuhan bagi kita semuanya jika pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Dan 2 kali ibadah kita secara online, tapi pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan memberikan kesempatan buat kita semuanya. Saat ini saya akan membagikan satu renungan buat kita semuanya, yaitu berbicara mengenai tentang perasaan. Ya. Perasaan adalah satu respon Bapak Ibu, ya, satu tanggapan bagaimana itu secara organisme, atau bisa dikatakan itu adalah satu rangsangan di dalam saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita. Pada saat kita mendengar atau melihat sesuatu hal yang barangkali belum pernah ada satu peristiwa atau kejadian dalam kehidupan kita, maka akan muncul satu respon organisme kita, respon saraf kita, ada perasaan. Entah itu perasaan itu menangis, ya, atau bisa tertawa, atau respon itu bisa marah, respon itu bisa sedih, respon itu bisa ada ketakutan. Ketika kita melihat, mendengar, atau mengalami satu kejadian atau satu perkara dalam kehidupan kita dan belum pernah melihat atau merasakan apa yang dalam kehidupan kita, maka akan muncul satu respon-respon yang terdapat di dalam organ-organ tubuh kita. Nah, apa yang disampaikan di dalam Mazmur pasal 60 itu mengingatkan kepada kita bagaimana situasi pada saat itu, situasi ada satu peperangan, ada perang, ya, dengan orang Aram Mesopotamia, ya, ada perang dengan suku Edom, campur aduk, ya. Lalu muncul perasaan-perasaan yang muncul. Daud menggambarkan di dalam Mazmur pasal 62, dia menekankan perasaan tenang itu dengan Tuhan. Ini adalah satu ungkapan yang bisa dikatakan ungkapan perasaan yang menjadi sesuatu kebutuhan pada saat itu adalah perasaan suatu ketenangan. Ketika situasi pada saat itu adalah situasi sedang terjadi peperangan, sedang chaos, ya, bagaimana melihat, ya, baku hantam dan peristiwa yang belum pernah terjadi pada waktu itu, tentunya ada perasaan kekhawatiran, ada perasaan ketakutan, ada perasaan yang cemas, ada perasaan yang galau, ada perasaan yang bagaimana di situ campur aduk sekali, bahkan mau makan nggak bisa makan, mau tidur nggak bisa tidur, ya, mau mengerjakan segala sesuatu tidak fokus, karena belum pernah mengalami satu kejadian atau peristiwa yang belum terjadi. Daud memberikan satu gambaran buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu situasinya memang perang. Saat ini kita sedang mengalami situasi kondisi, sedang mengalami krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang barangkali dunia dan barangkali kita pun juga belum pernah merasakan apa yang terjadi dengan di masa-masa saat ini. Tentunya ada perasaan-perasaan yang campur aduk. Tetapi Daud mengingatkan kepada kita semuanya pada pagi hari ini, yaitu tentang perasaan tenang. Kita butuh itu. Amin, Bapak Ibu. Kuncinya itu adalah dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Daud di dalam
Mazmur 62 itu menggambarkan kepada kita, saya berikan satu pendahuluan Bapak Ibu, itu adalah sebagai pengakuan iman Bapak Ibu. Ketika kita ingin perasaan tenang dekat dengan Tuhan, itu adalah satu ungkapan menunjukkan bagaimana itu keyakinan. Muncul pertanyaan, dekat dengan Tuhan yang mana? Tentunya kita harus dekat dengan Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Pada saat kita mempercayakan seutuhnya dalam kehidupan kita di dalam tangan kuasa-Nya, maka akan muncul perasaan tenang itu. Perasaan tenang itu akan menghantam ketakutan. Perasaan tenang itu akan menghantam rasa kekhawatiran. Perasaan tenang itu akan mengalahkan perasaan-perasaan yang negatif yang ada di dalam organ tubuh kita. Perasaan tenang itu akan menghancurkan saraf-saraf yang negatif dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Daud memberikan satu penjelasan yang sangat tegas sekali. Perasaan tenang itu dekat dengan Tuhan. Ketika dia dekat dengan Tuhan, dia akan menjadi orang yang optimis dalam kehidupan kita. Maka ini adalah satu pengakuan iman dalam kehidupan kita. Memang kita sedang diuji, kita sedang ada tantangan di era-era sekarang ini. Ada krisis ekonomi yang belum tahu kapan sampai selesai. Ada krisis kesehatan yang belum tahu sampai kapan ini selesai. Tetapi kita sebagai orang percaya bahwa perasaan tenang dekat dengan Tuhan itu adalah satu jawaban yang tepat dalam kehidupan kita. Ini adalah ungkapan Daud yang menjadikan ini adalah kebutuhan yang penting, kebutuhan yang utama yang diperlukan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Pada saat kita tenang, kita akan dapat berpikir jernih, Bapak Ibu. Kalau kita ketakutan yang berlebihan, kita akan bisa berpikir dengan jernih. Pada saat kita tenang, kita bisa akan fokus, bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Pada saat kita tenang dan dekat dengan Tuhan, kita akan bisa melalui setiap kendala-kendala persoalan yang ada di depan kita. Pada saat kita tenang dan dekat dengan Tuhan, kita bisa melangkah maju, bukan mengalami satu kemunduran. Karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang memberikan sumber kekuatan bagi kita. Maka muncul satu pertanyaan yang penting bagi kita, Bapak Ibu. Mengapa ada perasaan tenang dekat dengan Tuhan? Ini yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal. Yang pertama, mengapa ada perasaan tenang dekat dengan Tuhan? Karena ada keselamatan, Bapak Ibu. Di ayat kedua, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah secara utuh, saya akan hanya ayat tertentu saja. Ayat yang kedua, Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya baca sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu adalah konteksnya memang terjadi peperangan. Kalau terjadi peperangan, maka kebutuhan ini adalah bagaimana dia bisa selamat, bagaimana dia bisa hidup, bagaimana dia bisa menang dalam peperangan itu. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini. Barangkali kita sedang menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupan kita, atau tantangan di dalam keluarga kita, tantangan di dalam pekerjaan kita, tantangan di dunia pendidikan. Anak kita yang sekolah, yang kuliah menghadapi tantangan yang begitu berat. Ekonomi juga mengalami tantangan yang begitu berat. Tetapi Daud mengingatkan kepada kita semuanya, pada saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, pada saat kita melekatkan diri hidup kita kepada Tuhan, maka yang muncul adalah ada keselamatan. Keselamatan di sini bukan berbicara mengenai tentang hal-hal yang secara duniawi, Bapak Ibu. Tetapi Daud, keselamatan ini berbicara dari non dunia, tetapi ini adalah berbicara mengenai tentang yang akan datang. Tidak hanya berbicara tentang saat ini, tetapi berbicara yang akan datang. Yesus datang ke dunia ini, tujuannya satu, yaitu adalah ingin menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Bukan menyelamatkan di dunia ini, tetapi Yesus melihat yaitu tentang kehidupan yang kekal yang akan datang. Demikian juga Daud, bahwa dia mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan tidak hanya berbicara mengenai tentang yang ada di dunia ini saja. Karena perasaan tenang, apakah
ketika kita saat ini kita sudah sehat, kita merasa tenang? Apakah ketika kita sudah punya uang banyak, deposito banyak, tabungan, merasa tenang? Tidak, Bapak Ibu. Daud memberikan satu jawaban yang tegas. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan selamat sampai selama-lamanya. Tidak hanya berbicara tentang di dunia, hal-hal yang ada di dunia, tetapi ini juga berbicara yang akan datang. Maka itu sangat penting sekali bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak terbelenggu dengan dosa. Maka itu ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, kita akan menggunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk menjaga kekudusan, ketaatan kita kepada Tuhan. Pada saat kita taat kepada Tuhan, pada saat kita hidup menjaga kekudusan kepada Tuhan, maka keselamatan itu akan disediakan bagi kita. Kesehatan tidak memberikan keselamatan yang akan datang. Uang tidak bisa memberikan keselamatan yang akan datang. Yang bisa memberikan keselamatan yang akan datang hanya satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Maka ungkapan, pernyataan yang disampaikan oleh Daud adalah satu perasaan tenang ketika dekat dengan Tuhan, karena dia ada jaminan, kepastian, yaitu tentang keselamatan yang akan datang. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus dekat hidup kita dengan Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi tentang hari esok, tetapi ada kepastian hari esok bahwa Tuhan menjamin keselamatan bagi kita, karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, di ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saya akan baca sekali lagi. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ketika ada peperangan, ada satu harapan, menang. Ketika ada peperangan, ada harapan, yaitu dia ada kedamaian. Ketika ada peperangan, dia ada harapan, yaitu dia selamat. Bapak Ibu Saudara, peperangan itu menggambarkan satu situasi tentang beban. Maka Rasul Paulus memberikan satu pernyataan yang menarik dengan satu kalimat, yaitu kalepsos dalam bahasa Yunani. Itu adalah beban berat. Ketika kita ada beban berat, yaitu berbicara mengenai tentang peperangan. Saat ini kita sedang perang dengan apa? Karena kita perang dengan persoalan kita. Ketika kita ada beban berat tentang persoalan ekonomi kita, apakah kita yang kuliah, yang sekolah juga mengalami beban berat dengan situasi kondisi saat ini? Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, yaitu supaya kita fokus kepada yang ada di depan kita. Jangan sampai beban berat itu mengubah fokus kita yang ada di depan. Maka itu kata pernyataan saya menarik dalam bahasa Yunani kalepsos ini adalah supaya kita hanya fokus ke depan, yaitu berbicara tentang melekatkan diri kepada Tuhan, berbicara tentang fokus kita kepada Tuhan. Karena kesehatan, apakah kita selamanya sehat? Apakah kita selamanya 100 tahun umur kita akan sehat? Apakah uang akan memberikan jaminan? Apakah ekonomi akan memberikan jaminan? Apakah dengan ekonomi dan kesehatan kita akan memberikan harapan yang cerah yang akan datang? Tidak, Bapak Ibu. Maka Daud memberikan satu pernyataan, perasaan yang tenang dekat dengan Tuhan. Ternyata ada harapan supaya kita fokus ke depan, bahwa kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Soal hidup dan mati itu semuanya di dalam kendali tangan Tuhan, Bapak Ibu. Maka ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan harapan-harapan yang baru. Tidak hanya berbicara ketika kita hidup di dunia ini, tetapi berbicara tentang hari esok. Ketika kita punya harapan yang indah di dalam Tuhan, maka disitulah ada satu perasaan, yaitu ketenangan kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hei umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saya baca sekali lagi ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hei umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Perasaan tenang yang diungkapkan oleh
Daud, ketika dia dekat dengan Tuhan, karena dia tahu, dia kenal dengan Tuhannya, dia betul-betul dia mengalami hidup yang intim dengan Tuhan. Dia betul tahu bahwa Tuhan itu tahu dengan kondisinya. Dia tahu bahwa Tuhan itu ahlinya untuk mengatasi setiap beban dalam hidupnya. Maka ketika Daud mengalami persoalan yang begitu rumit dalam kehidupannya, dia hanya lari kepada Tuhan saja. Karena di sanalah dia adalah tempat curahan hati. Ini berbicara mengenai tentang doa, Bapak Ibu. Ketika kita ada beban, persoalan, tantangan, beban berat kita mau lari kepada siapa? Daud mengingatkan bahwa hanya di dalam Tuhan itu tempat perlindungan kita. Maka curahkanlah isi hati. Pada saat kita dekat, pada saat kita mempercayai dengan Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan itu sumber dari segala sumber. Sama seperti kita, kalau kita mau sharing, mau cerita, mau berbagi, pasti kita akan berbagi dengan orang yang dekat, orang yang tahu, orang yang kenal, orang yang dapat dipercaya, dan orang yang ahlinya, yang bisa menjawab kebutuhan kita. Daud memberikan satu gambaran, yaitu hanya kepada Tuhan itu tempat curahan hati kita. Bapak Ibu Saudara, pada saat saya menghadapi situasi yang belum pernah saya alami, disitulah saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Selama 7 hari saya jauh dari istri sama anak-anak, dan akhirnya saya bisa mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan, dan ada perasaan yang tenang dengan hidup saya. Sumbernya cuma satu, dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tidak pernah mengalami ketakutan, tidak pernah mengalami kecemasan, tidak pernah mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Amin, Bapak Ibu. Maka itu kita harus terus dekat dengan Tuhan. Kita nggak tahu situasi dunia global, geopolitik internasional yang begitu rumit, Bapak Ibu. Tapi pada saat kita dekat dengan Tuhan, disitulah tempat perlindungan kita, dan kita akan merasakan satu ungkapan kita, yaitu tenang. Ketika tenang, yang muncul adalah respon-respon yang positif, Bapak Ibu. Kita akan fokus mengerjakan sesuatu yang positif, yang bermanfaat, yang berguna. Maka itu saya ajak kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita terus hidup dekat dengan Tuhan, karena di sanalah kita akan merasa tenang. Kita akan lihat satu pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ini sering saya nyanyikan. Pada saat ada tekanan, ada beban, ada masalah, kita hanya dekat dengan Tuhan. Hanya dekat
kondisinya. Kita minta kepada Tuhan supaya kita diberi ketenangan hati kita. Kuncinya cuma satu, ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kalau telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat pagi ini, biarlah kebenaran firman-Mu ini mengajak kepada kami semuanya, supaya kami terus melengkapkan diri, mendekatkan diri, supaya kami nempel kehidupan kami hanya kepada kuasa-Mu ya Bapa. Kami tidak tahu situasi kondisi di masa-masa saat ini, tetapi ada satu jaminan, yaitu bahwa kami ketika dekat kepada Engkau, ada keselamatan, ada harapan yang akan Tuhan berikan bagi kami semuanya, dan kami bisa mencurahkan isi hati kami kepada Engkau, karena Engkau adalah sumber berlimpah bagi kami. Kalau terus berdoa untuk seluruh umat-Mu jemaat-Mu ya Bapa, kiranya Tuhan akan memberikan rasa tenang buat kami, sehingga kami pun bisa melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami, supaya kami bisa melangkah maju bersama dengan Tuhan. Tuhan akan berkati kami, Tuhan akan lindungi kami, Tuhan akan berikan kesehatan, Tuhan yang cukupkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, saya bersyukur Bapa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, mari kita akan bersyafaat, berdoa bersama-sama. Yang pertama, berdoa untuk pemerintah kita. Ya, apa yang menjadi beban saudara, beban saya, kita ungkapkan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami serahkan pemerintahan dari Pak Jokowi dengan seluruh anggota kabinetnya. Tolong Tuhan, mereka melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Terpujilah nama-Mu, apapun yang dikerjakan, direncanakan, biarlah Engkau berkati dan jadilah kehendak-Mu. Tolong kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengatasi segala masalah, biarlah Engkau turut mengatasinya, ya campur tangan di dalam nama Yesus. Amin. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa, yaitu mengenai vaksin yang direncanakan. Ya, ini menjadi kepentingan nasional. Ya, kita akan berdoa saudara sekalian. Bapa di surga, vaksin yang sedang diuji coba ada 2 kali, 3 kali. Tolong Tuhan, biarlah Engkau mengasihi bangsa ini, agar itu dapat jadi dan boleh divaksinkan kepada seluruh bangsa Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu, biarlah Engkau ikut campur tangan kepada dokter-dokter yang menangani. Terima kasih Tuhan Yesus, agar rakyat juga dapat menjangkau vaksin itu dengan harga yang cukup terjangkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kemudian yang ketiga, yaitu kita berdoa saudara-saudara kita yang Kristen, supaya dibukakan hatinya. Pada saat ini memang dibutuhkan agar mereka boleh mengenal Yesus. Mari kita berdoa saudara sekalian. Bapa di surga, kami mendoakan bangsa kami ini yang masih banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tolong Yesus, kami tidak dapat menjangkau mereka, tapi kami dapat menjangkau dalam doa. Untuk itu ya Tuhan, Engkau bekerja. Tolong Yesus, agar mereka yang belum mengenal Engkau dapat mengenal Engkau ya Tuhan, dengan cara Allah yang luar biasa. Di dalam Engkau tidak ada barang mustahil ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Masih ada beberapa lagi saudara, yaitu kita akan berdoa untuk jemaat yang baptis dan saudara-saudara yang sakit. Ya, ada Bu Indah, ada lain-lainnya saudara tahu. Kita doakan
kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Tolong ya Tuhan, agar Engkau menjamah mereka, menjamah hati mereka, menjamah roh mereka, agar mereka sungguh-sungguh lahir baru, menjadi milik Tuhan yang nantinya akan dibawa ke surga. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang ada dalam kelemahan, Mbak Indah sekeluarga, demikian juga Pak Edi sekeluarga, Pak Yoni sekeluarga, dan yang lain-lain yang memang tidak sempat sebut satu persatu. Lawatlah mereka ya Tuhan, jamahlah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, pulihkanlah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir saudara sekalian, kita akan berdoa untuk penginjilan di Indonesia ini. Ya, kita mendoakan para penginjil agar ya ditolong Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan dalam tangan-Mu para penginjil ke dalam tangan-Mu yang melakukan penginjilan di mana-mana, di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang jauh, dekat dan sebagainya. Tolong Tuhan, sertai dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, terpujilah nama-Mu. Sertailah mereka dengan kuasa Allah yang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri saudara sekalian. Kita menyanyi pujian yang terakhir. Hamba seluruh jemaat mengatakan amin.